من كم سنة وأنا حبك أنا من كم سنة وأنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farisi. Dan alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ditemani oleh sahabat saya yang juga sudah memulai channel YouTube-nya dengan akun atau channel Abdul Bashir Raja. Abdul Bashir Raja ya. Iya. Abdul Bashir Raja, dan silahkan nanti teman-teman subscribe, nanti insya Allah vlognya beliau kita campur lah ada makanan dan juga tentang berita terbaru dari wilayah Kerajaan Arab Saudi. Nah teman-teman, pada kesempatan vlog kali ini teman-teman, saya ingin memberikan informasi penting terkait beredarnya berita-berita yang sudah diposting atau dimuat oleh teman-teman kita, atau banyak yang memposting tentang pembukaan bandara mulai dari tanggal 17 Mei ya. Ini banyak sekali beredar dan banyak pertanyaan datang kepada kami baik di DM, di WA kita dan juga di komen-komen YouTube kita. Itu sudah mulai banyak pertanyaan bahwa konon katanya tanggal 17 Mei itu Arab Saudi sudah mulai membuka penerbangan darat dan udara. Sudah mulai dibuka kembali pelabuhannya untuk khusus penerbangan internasional itu sudah mulai dibuka. Dan tentunya banyak teman-teman kita yang bertanya apakah itu juga dibuka untuk haji dan umroh. Nah, di sini dalam video ini kita akan jawab semua, makanya jangan sampai dilewatkan, jangan sampai di skip teman-teman agar tidak ketinggalan informasi dan tidak ada pertanyaan yang masuk lagi kepada kami mengenai permasalahan-permasalahan yang banyak ditanyakan baru-baru ini, mobil khusus dari pembukaan bandara. Tentunya yang pertama yang sangat viral nih, ada informasi bahwa tanggal 17 Mei itu penerbangan internasional Arab Saudi sudah mulai dibuka. Betul. Sudah mulai dibuka dan ini juga banyak pertanyaan dari jemaah umroh, apakah itu juga dibuka untuk Indonesia? Yang antum baca, yang antum amati dari berita-berita di Arab Saudi, itu apa sih Ustadz yang benar informasi pada tanggal 17 Mei tersebut? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati, sahabat Azam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita luruskan bahwasanya pembukaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembukaan international flight atau pembukaan penerbangan internasional yang akan berlaku pada tanggal 17 Mei pada pukul 1 malam ya, itu tidak termasuk 20 negara yang kemarin sempat ditangguhkan. Oke. Ya, tidak termasuk 20 negara yang kemarin ditangguhkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi selain yang 20 negara yang sudah ditangguhkan tadi kemarin, itu boleh masuk ke dalam Saudi. Jadi 20 negara kemarin ditangguhkan gara-gara peningkatan virus corona di negaranya itu semakin tinggi, itu tetap tidak boleh masuk ke Saudi, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. Berarti kabar yang disebarkan oleh teman-teman kita bahwa dari Indonesia sudah boleh masuk ke Arab Saudi itu tidak benar, Bang? Itu hoax. Oh, itu hoax. Itu hoax. Dan itu tidak benar karena pernyataan di beberapa berita seperti yang sekarang saya sedang buka, yaitu Saudi Gazette. Di sini disebutkan bahwasanya flight resumption atau pengembalian penerbangan internasional berlaku kembali itu tidak termasuk 20 negara yang ditangguhkan oleh Saudi gara-gara virus corona. Karena Saudi pasti akan melihat virus corona di negara tersebut apakah sudah turun atau semakin meningkat. Berarti Indonesia masih termasuk di dalamnya? Indonesia masih termasuk di dalamnya. Dan negara-negara besar yang masih termasuk di dalamnya seperti India, Pakistan, Amerika sekalipun, bahkan UAE itu kan Emirat tidak termasuk, walaupun itu negara Khalij, negara Teluk, itu tidak termasuk. Alasannya apa kira-kira? Ya. Kurang tahu ya, cuman di situ dijelaskan bahwasanya Saudi tidak akan membuka kepada satu negara yang volume atau kasus coronanya itu masih tinggi.
Demikian. Berarti ini bisa menjadi perhatian pemerintah ya, bagi pemerintah yang masih berharap dengan pembukaan haji, diperbolehkannya haji dari Indonesia dan umroh terutama yang buru-buru akan pengen jemaah sudah banyak yang menunggu. Artinya pemerintah harus lebih memperhatikan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Betul. Karena tentunya negara-negara yang sudah angka COVID-nya sudah semakin menurun itu sudah diperbolehkan ya, Dad? Betul. Termasuk Malaysia boleh kan? Termasuk Malaysia di Asia Tenggara itu yang tidak yang mungkin kemungkinan di Asia Tenggara itu yang tidak boleh hanya Indonesia. Karena Brunei tidak termasuk, Malaysia tidak termasuk, Singapura tidak termasuk, Filipina tidak termasuk. Ya kan? Karena di Indonesia ini termasuk yang sangat-sangat tidak diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi sampai detik ini, masih termasuk salah satu negara yang ditangguhkan oleh Saudi. Bahkan pesawat kita aja terbang dari Indonesia kosong gitu. Bahkan pesawat Saudi pun yang terbang ke Indonesia baliknya kosong. Oke, berarti informasi yang pertama barusan teman-teman bahwa tentang adanya edaran atau berita-berita yang mengatakan bahwa tanggal 17 Mei itu sudah dibuka penerbangan internasional Arab Saudi dan termasuk WNI kita yang dari Indonesia sudah mulai diperbolehkan masuk. Itu hoax ya? Hoax ya, Dad ya? Ya. Oke, itu berita yang pertama teman-teman. Terus pertanyaan kedua, Dad, kapan kira-kira dibuka kembali untuk Indonesia? Teman-teman gini, kalau misalnya kita mengharapkan Saudi akan membuka kembali untuk Indonesia, kira-kira apa yang bisa kita kasih terhadap Saudi? Contoh satu gini, masalah virus corona. Virus corona di Indonesia itu kalau kita memperhatikan berita semakin meningkat. Oke. Semakin meningkat, maka semakin meningkat virus corona Indonesia akan semakin kecil kemungkinan Saudi memperbolehkan dari Indonesia untuk masuk ke negaranya. Karena kita tahu Saudi di sini ya teman-teman, untuk menghadapi virus corona tersebut mereka betul-betul dan sangat ketat di sini dan mereka ingin suasana di sini itu bisa terkendalikan untuk masalah virus corona. Jadi mereka betul-betul mengantisipasi negara-negara yang virus coronanya masih tinggi. Apakah ada peraturan terbaru untuk masuk bandara? Ini yang ditanyakan dari teman-teman kita nih, Pak. Ini teman-teman barusan saya searching, membuka akhbar Saudiyah yang ada di Twitter. Teman-teman bisa buka akhbar Saudiyah yang ada di Twitter. Nah, admin akhbar Saudiyah yang ada di Twitter itu cukup update ya untuk berita-berita, baik itu berita dalam negeri, baik itu berita di luar negeri. Nah, di sini dikabarkan 1 jam yang lalu di akhbar Saudiyah, teman-teman bisa teman-teman bisa lihat man'u dukhul ayyi syakhsin lil matar illa biwujud tatbiq tawakkalna. Ya, man'u dukhul ayyi syakhsin lil matar illa biwujud tatbiq tawakkalna. Artinya apa? Artinya siapapun tidak boleh masuk ke dalam bandara kecuali orang itu terdaftar di aplikasi Tawakkalna. Ya, ini kabar terbaru untuk bandara, teman-teman. Kabar terbaru untuk bandara, tidak boleh siapapun masuk ke dalam bandara kecuali orang tersebut mempunyai atau terdaftar di aplikasi Tawakkalna. Jadi teman-teman sekarang kalau mau masuk bandara harus punya Tawakkalna. Termasuk antum kemarin masuk ditanya Tawakkalna nggak? Termasuk saya kemarin ya. Saya kemarin sempat kaget ketika masuk dengan Bang Hidayat. Ya, saya kira mau ditanya apakah Anda sebagai penumpang atau bukan. Ternyata yang ditanya inta maujud tawakkalna, tidak boleh sekedar maujud, tapi harus kita tunjukkan tawakkalna tersebut ke petugas yang menjaga di pintu. Antum kena juga nggak? Enggak. Karena kebetulan kemarin lagi longgar. Iya, betul. Nah, ini yang terakhir, Tad. Ya. Bukan terakhir ya, tinggal 2 lagi. Oke. Apa syarat wajib terbang sampai saat ini seluruh maskapai? Syarat sampai saat ini teman-teman yang harus kita perhatikan ya, syarat yang paling penting yang selain yang kita ketahui adalah tes PCR corona. Nah, tes PCR corona ini teman-teman itu merupakan syarat wajib sekarang, sudah tidak bisa ditawar kembali, sudah tidak bisa di mukhtabarat laboratorium atau mustashfayat atau rumah sakit yang bebas. Sekarang ada rumah sakit dan laboratorium yang ditunjuk langsung oleh GACA, yaitu General Authority of Civil Aviation atau Hayatul Thayran, pihak penerbangan Saudi. Itu ada beberapa mustashfayat, rumah sakit dan laboratorium yang sudah ditunjuk. Dan kemarin sudah saya sebutkan di video sebelumnya, Dan itu teman-teman harus tesnya di situ.
Harus tesnya di situ. Berarti untuk yang gratisan? Yang gratisan tidak berlaku. Ya teman-teman, yang gratisan tidak berlaku. Waktu itu kita penerbangan tanggal berapa itu? 5 April ya. Banyak teman-teman yang gratisan karena awalnya kita mendapatkan kabar boleh dari maskapai, tapi ternyata setelah itu mungkin ada pihak counter yang melapor ke Gaca atau lain sebagainya, sehingga di penerbangan selanjutnya yang gratis betul-betul tidak diperbolehkan. Nah kemarin saya sempat juga debat dengan salah satu majikan. Kenapa? Karena yang gratisan juga kan mau tamat, mereka itu punya pemerintah. Mereka bilang begitu kan, begini-begini, apakah kita harus bayar? Atau bahkan mungkin maskapai mendapatkan komisi dari laboratorium atau rumah sakit? Bukan seperti itu, tapi teman-teman harus dijelaskan bahwasanya ketika kita tes ke laboratorium itu sudah standar internasional. Demikian. Oke. Yang terakhir Intan. Oke. Bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah divaksin? Apakah dengan sudah terdaftar atau dia tercatat sebagai warga negara yang sudah divaksin itu sudah tidak berlaku untuk pembawaan tes PCR? Teman-teman gini, banyak juga bertanya kepada saya untuk masalah vaksin itu tidak menjadi syarat untuk penerbangan sebenarnya. Ya, vaksin itu tidak menjadi syarat untuk penerbangan, baik penerbangan dakhiliyah, domestik ataupun internasional. Yang menjadi syarat itu tes PCR. Walaupun Anda sudah melakukan vaksin, baik itu dosis pertama ataupun dosis yang kedua, tetap teman-teman harus membawa hasil tes PCR. Kembali kepada yang tadi, karena hasil tes PCR itu akan yang diberlakukan oleh penerbangan untuk perjalanan ke luar negeri. Berarti walaupun dia sudah divaksin wajib PCR. membawa PCR. Jadi teman-teman, kemarin kita juga ada kasus ya, orang tidak bawa PCR walaupun dia bukan dari Jeddah, jauh-jauh dari Afif, ya, tetap di sini tidak bisa terbang, mau ngelobi ke siapapun. Nggak bisa ya. Nggak Dan bisa itu dia sudah tes tapi hasilnya belum keluar ya. Hasilnya belum keluar. Nah, jadi saran antum untuk pengetesan itu berapa hari sebelum penerbangan? Begini teman-teman ya, kalau untuk saran saya ngetes itu, kalau misal kita punya penerbangan nanti 30 April. Oke. Jadi teman-teman 28 itu sudah tes. 28 April teman-teman sudah pergi ke laboratorium atau rumah sakit untuk melakukan tes corona. Kemudian tanggal 29, sehingga tanggal 29 malam atau tanggal 9 sore itu sudah bisa diambil. Gitu. Jangan mepet-mepet, tanggal 29-nya malah tes. Jadi besoknya tidak keluar sampai duhur misalnya, atau tidak semua sampai asar, maka teman-teman akan berdampak kepada penerbangan teman-teman. Oke, siap. Makasih banyak Ustadz nih. Sama-sama. Sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan teman kita, dan ini saran buat teman-teman kita semua yang ingin pulang. Segera pulang, karena peraturan ke belakang akan semakin rumit dan akan semakin banyak. Bisa jadi nanti orang-orang yang terbang itu hanya orang-orang yang sudah divaksin. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Dulu kewajiban PCR tidak ada. Dulu kewajiban tawakalna tidak ada. Sekarang sudah mulai pelan-pelan harus wajib PCR, dan sekarang wajib punya tawakalna untuk masuk ke dalam, dan kemungkinan nanti diwajibkan untuk vaksin. Dia sudah divaksin baru dia diperbolehkan untuk terbang. Nah, contohnya sekarang untuk masuk Masjidil Haram sudah wajib dia sudah harus divaksin ya. Dan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi sudah memberlakukan itu, dan bisa jadi untuk penerbangan pun nanti akan seperti itu. Oke teman-teman, itu saja mungkin informasi untuk kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian agar sahabat-sahabat yang lain bisa tahu apa yang kita tahu, karena banyak teman-teman kita yang belum paham terkait peraturan-peraturan terbaru, dan banyak teman-teman kita yang termakan hoax ya, berita-berita yang tidak jelas sumbernya mereka sudah share. Dan bahkan banyak teman-teman kita yang kadang karena katanya sudah dibuka bandara, sudah datang ke bandara Jakarta Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan, tapi ternyata penerbangannya tidak ada. Insya Allah kalaupun ada informasi-informasi terbaru, kita akan update di media sosial kita. Di Instagramnya beliau juga ada Bashir Shir. Nanti kita akan taruh nanti di bawah buat teman-teman, dan juga channel YouTube-nya beliau juga kita insya Allah nanti akan share di bawah deskripsi. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.